Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom saudaraku dalam nama Yesus. Selamat hari Natal Bapak Ibu. Mari lambaikan tangannya buat Tuhan Yesus. Lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu. Haleluya. Saya percaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mereka merasakan sukacita dan sejahtera yang dari surga. Bahkan yang menonton dari rumah, mereka juga merasakan sukacita. Mereka dapat bergembira karena Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kita angkat pujian kita, mengajuk panggung saya hari pesta. Terima kasih Tuhan Yesusku ya Tuhan. Kami sangat bersuka cita Tuhan atas kedatangan-Mu di dunia ini. Kami bisa menggambarkan Tuhan Yesus bagaimana kami pada saat ini menyambut kehadiran-Mu. Karena firman-Mu yang mengatakan Bapa, Yohanes 10 ayat 10 ayat 3, Aku datang supaya hidupmu berlimpah. Biarlah firman itu Bapa terjadi buat kami pribadi lepas pribadi di tempat ini. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, kami tetap menyerahkan hidup kami kepada Tuhan Yesus. Campur tangan-Mu selalu kami rindukan Bapa di setiap kehidupan kami sampai hari ini, dan terkhusus Tuhan Yesus pelayanan kami hari ini. Bapa, satu hati yang kami rindukan sampai saat ini, biarlah terjadi di tempat ini, sehingga kami bersatu hati Tuhan Yesus untuk menyembah, memuji, memuliakan Tuhan Yesus. Juga kami menyerahkan jemaat-Mu Bapa yang masih di perjalanan pada saat ini. Tuntunlah mereka Bapa untuk sampai ke rumah-Mu ini. Kalau memang Tuhan Yesus ada dalam keadaan sakit pada saat ini, kami percaya firman-Mu Bapa, karena bilur-bilur
bebaskan mereka dari permasalahan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan Yesus pelayanan kami ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesusku. Terpujilah Engkau Bapa sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Lewat pujian penyembahan yang kita naikkan pagi ini, kita bisa meluangkan isi hati kita kepada Tuhan Yesus. Untuk itu Bapak Ibu, mari sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus sebagai ucapan syukur kita kepada Bapa yang ada di surga. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Engkau ada bersamaku. Haleluya Yesus. Haleluya.
inilah bukti kasih kami kepadamu Tuhan Yesus. Inilah syukur kami kepadamu Bapa. Karena firman-Mu yang membina Tuhan, firman-Mu yang mengatakan pada kami, aku datang supaya hidupmu berkelimpahan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu itu Tuhan Yesus bisa terjadi buat kami pribadi lepas pribadi di tempat ini. Terima kasih Bapak. Inilah penyembahan kami kepadamu. Kami tahu Tuhan Yesus prasempurna di hadapan, tapi kami percaya Engkau menyempurnakan ini semua. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami Tuhan Yesus akan meninggikan nama, kami akan bersorak-sorai memuji nama. Biarlah Bapa, setiap tepuk tangan kami, pujian kami dapat meninggikan nama. Haleluya. Kita yang percaya sama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan Bapak Ibu? Yang mau setia memuji Tuhan, lambaikan tangan Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, Yesus kekasih jiwaku. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Lebih semangat lagi Bapak Ibu. Lebih semangat lagi tepuk tangannya Bapak Ibu. Haleluya.
kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Saya sangat bersuka cita Bapak Ibu karena firman-Nya. Aku datang supaya hidupmu berkelimpahan. Mari kita imani itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian kita dari pulau dan benua. Haleluya. Sepakat Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah. Saya juga sampai terlena mendengarkan musiknya Bapak Ibu. Haleluya, lebih sungguh-sungguh lagi. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali. Kita akan menyambut. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas
biarkan roh jahat mencuri sukacita kami pada hari ini. Jangan biarkan roh jahat mencuri kebahagiaan yang daripada surga. Sedangkan anak manusia saja lahir kami bersukacita, kami antusias. Bukankah lebih daripada itu kelahiran Yesus pada saat ini? Tetapi pekerjaan sana berusaha merebut sukacita ini dari hati kami. Maka saat ini segalanya kami serahkan ke dalam tangan pengasih. Iblis, setan, roh jahat, kuasa kegelapan, engkau tidak punya tempat atas rumah Tuhan ini. Engkau tidak punya ruang atas tempat ini. Segala kuasa kegelapan saat ini perintahkan engkau tinggalkan tempat ini dalam nama Yesus. Di mana
Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Kurang semangat. Bapak Ibu, kita tahu kalau tetangga kita atau keluarga kita tahu di sana ada Tuhan mengirim seorang bayi atau lahiran, tentulah kita sangat bersukacita. Amin. Terus kenapa hari ini loh kita memperingati kelahiran Sang Raja, Tuhan Juru Selamat? Harusnya kita lebih daripada itu bersukacita. Amin. Kalau di dunia ini kita mempersiapkan esek-esek itu luar biasa ya, sibuk kesana kemari, cari daging, cari bumbu, cari ini, cari itu, cari ini, baru undang kerabat, undang saudara. Terus kenapa tidak bisa kita memberikan lebih kepada Tuhan, lebih daripada itu? Kita buat acara, kita buat syukuran, kita buat ketika seorang bayi lahir. Terus kenapa kita tidak bisa memberikan lebih daripada itu lewat ibadah, lewat situasi hati kita, lewat sukacita kita? Sekali lagi saya mau mengatakan shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Gitu dong Bapak Ibu. Haleluya. Baru semangat namanya. Bapak Ibu Saudara, di balik sukacita ini ada seorang perempuan yang pada waktu itu dilema. Kita sekarang happy birthday Jesus, baru candlelight, nyalakan lilin, baru ada acara celebrate-nya, perayaannya, ada liturgi, ada drama, banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Tapi kalau kita belajar dari kitab Lukas, pada waktu itu ada seorang perempuan yang waktu itu dilema. Kenapa dilema Bapak Ibu? Mari kita lihat dalam Lukas 2 ayat 22. Ini sangat penting Bapak Ibu. Lukas 2 ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran, sorry, itu terlalu lama, terlalu jauh melompat. Lukas 1 ayat 28 dulu. Lukas 1 ayat 28. Mari kita lihat Bapak Ibu. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniakan, Tuhan menyertai engkau." Ada seorang perempuan di sini Bapak Ibu bernama Maria yang mengalami hal yang dilematis. Kenapa hal yang dilematis? Mari kita baca Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang kita terima hari ini ada pengorbanan. Kita bebas, ada pengorbanan dari Yesus Kristus. Kita bebas memuji di segala tempat, di segala sudut, dimanapun engkau memuji Tuhan, engkau bebas karena ada pengorbanan daripada Yesus Kristus. Pengorbanan Dia yang pertama, mengosongkan kealahannya dan menjadi sama dengan manusia. Bayangin Bapak Ibu, Allah mau mengosongkan kealahannya dan menjadi sama dengan manusia. Tolong disimpan ini. Coba tunjukkan Filipi 2, kita ingatkan kembali. Setiap kebaikan-kebaikan yang kau terima ada pengorbanan. Makanya sering saya katakan, berdukun pun engkau, okultisme yang kau lakukan selalu ada korban. Tidak ada sesuatu yang akan kau dapatkan tanpa korban. Bapak Ibu Saudara, lihat Filipi 2 ayat 6. Bagaimana Yesus mengosongkan kealahannya. Sama-sama 1, 3 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil seorang rupa, seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Engkau bisa merayakan Natal hari ini di tempat ini karena ada pengorbanan daripada Tuhan kita. Yang pertama, pengorbanannya mengosongkan kealahannya dan menjadi sama dengan Bapak Ibu Saudara. Ini pengorbanan yang sangat luar biasa. Kalau engkau punya jabatan, tiba-tiba disuruh jadi karyawan biasa, mampu kan? Engkau punya posisi yang besar, katakanlah sebagai worship leader, pendeta, tiba-tiba disuruh kamu jadi tukang parkir.
Bisa? Udah berkhotbah dalam nama Yesus, engkau diberkati, engkau ditinggikan oleh Tuhan, engkau diangkat oleh Tuhan. Kira-kira seperti itu. Tiba-tiba minggu depan kamu disuruh jadi tukang parkir. Ada yang mampu? Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus melakukan pengorbanan yang besar. Saya mau kasih tahu pengorbanan Yesus ini jangan sampai sia-sia. Dia sudah rela berkorban mengosongkan kealahannya menjadi sama dengan manusia, lalu tidak kita tanggapi dengan sukacita yang besar, maka segalanya akan sia-sia. Saya katakan, kau punya posisi yang besar, tiba-tiba disuruh turun, belum tentu mampu. Dan saya sudah pernah melakukannya. Bayangin ketika saya di Medan melayani, saya itu sudah berkhotbah. Tuhan berkati, bahkan sudah dipercayakan pelayanan kesembuhan mendoakan orang sakit. Suatu ketika saya jadi tukang parkir. Bayangin yang biasa, shalom, Tuhan berkati. Tiba-tiba tolong Pak digeser. Dan saya bisa merasakannya. Apakah sakit? Sedikit sakit. Banyaknya lebih sakit lagi. Bayangin Bapak Ibu. Dan Yesus mau mengosongkan segala keindahan surga. Dia kosongkan kealahannya dan menjadi sama denganmu. Bayangin orang yang tidak berdosa mau sama denganmu. Wow. Bayangin kamu tidak membunuh, kamu tidak melakukan perbuatan yang jahat, tetapi sama di penjara. Siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Tapi Yesus melakukannya bagi kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Maka kalau Tuhan menuntut sesuatu yang lebih kecil, apakah kita tidak mampu? Hanya dengan mengatakan, setialah engkau seperti aku setia kepadamu. Apakah kita tidak bisa berusaha? Pak Pendeta, sampai kapanpun daging tidak akan pernah bisa setia. Ya, tapi ada firman Tuhan mengatakan, Filipi 2:13, jika engkau mau, Tuhan yang bekerja. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, kalau engkau mau, mari kita lihat Filipi 2 ayat 13. Ya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Apa yang gak akan mampu kamu lakukan Bapak Ibu, apa yang tidak bisa kamu lakukan, kalau engkau mau, Tuhan bekerja. Amin. Jadi pertanyaannya, hati kita yang gak mau setia untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena kita mau mengikuti keinginan kita, bukan mengikuti kehendak Tuhan. Halo Bapak Ibu Saudara, jangan sampai sia-sia pekerjaan Tuhan. Sama-sama katakan, aku mau. Mau apa Bapak Ibu? Ya, aku mau lah, mau mobil, mau rumah, kan sama aja. Mau bisnis besar, sama Bapak Ibu Saudara. Kita harus memberikan hati kita kepada Tuhan. Mari kita kembali ke Lukas 1. Yesus sudah terlebih dahulu berkorban, meninggalkan kealahannya dan menjadi sama dengan Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, ada perempuan juga yang membuat dirinya dilema, yang bernama Maria. Kenapa dilema Bapak Ibu? Bayangin, Tuhan kita selama 400 tahun sebelum berbicara kepada Maria, dia tidak pernah berbicara lagi melalui perantara Nabi. Kalau perjanjian lama melalui Yesaya, melalui Musa, melalui Daniel, suka kita baca di Alkitab, Tuhan berbicara. Tetapi sebelumnya berbicara melalui malaikat kepada Maria, sudah 400 tahun lamanya Tuhan tidak berbicara kepada nabi-nabi. Bayangin Bapak Ibu, 400 tahun, berarti minimal 4 generasi sudah dilalui bangsa Israel, Tuhan tidak pernah berbicara. Tiba-tiba ia berbicara kepada Maria. Tentu Maria bertanya, ini Tuhan atau enggak? Tuhan atau enggak? Saya pernah seperti itu Bapak Ibu, ketika kita masih di utara Rakyat. Waktu itu ada seorang ibu datang dengan situasi yang sangat, keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan, lalu minta doa. Waktu itu saya dapat berkat, dapat berkat 500.000 sekitar tahun 2013. Kalau hamba Tuhan dapat 500.000 tahun 2013 itu sudah cukup besar. Ya,
Sudah cukup besar pada waktu itu. Lalu saya dapat berkat 500.000. Tiba-tiba ada seorang ibu konseling. Lalu konseling minta doa bersama-sama. Lalu dia cerita, Pak Pendeta, begini-begini. Entah kenapa sampailah ke cerita keuangan, bahwa ibu itu sama sekali tidak punya uang. Lalu tiba-tiba ada suara, Bapak Ibu. Suara jelas di telinga saya berkata seperti ini, berikan uang. Lalu saya pura-pura rohani, Tuhan gak ini? Nanti gak Tuhan? Gak lah, gak dari Tuhan ini. Saya yakin itu bukan dari Tuhan. Tapi suara itu kuat, berikan uangmu. Betul ini dari Tuhan, saya percaya. Bapak Ibu, sampai saya ke kamar mandi berdoa. Sebenarnya berdoa bukan memastikan itu dari Tuhan. Gak rela kasih uang. Gak rela, itu aja. Bukan karena memastikan ini Tuhan atau enggak. Memang benar-benar gak rela gitu. Saya karena Tuhan tolong. Apa dia bilang? Berikan uang. Saya ambil 300.000 dari 200. Saya kasih amplop. Tahu Bapak Ibu, mau memberikan uang yang 300.000, tangan saya nggak bisa bergerak. Apa katanya? Itu yang 200 kok nggak dimasukkan? Ya Tuhan, itu kayak 200 untuk kasih gitu. Aduh Tuhan, ya. Lalu balik saya ke kamar mandi, dengan berat hati saya masukkan. Lalu saya dengan berat hati saya kasih ini, pakai aja. Siapa tahu berguna. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika saya berikan hati saya seperti dihujani suasana surgawi, damai, tenang, luar biasa. Ini berbicara tentang mendengarkan suara Tuhan. Ini dilema. Tapi Maria lebih dilema. Kenapa lebih dilema? Karena Tuhan memerintahkan dia melakukan sesuatu yang tidak pragmatis, yang tidak masuk akal. Bayangin, tiba-tiba dia mendengar suara Tuhan yang sudah 400 tahun lamanya tidak pernah mendengar suara Tuhan. Tiba-tiba ada suara dan berkata, engkau akan punya anak. Suami aja nggak punya. Dilema bukan Bapak Ibu? Ini sangat-sangat membuat dia bingung. Betulkah ini Tuhan? Udah 400 tahun saya nggak pernah dengar suara Tuhan, dan saya tidak pernah dengar di sana ada mendengar suara Tuhan. Tiba-tiba saya dengar melalui malaikat dan berkata, aku akan mengandung. Bagaimana mungkin? Ya. Kalau seandainya dia berkata kepada Sarah yang sudah tua, masih mungkin, karena punya suami. Walaupun secara medis tidak mungkin, tapi punya suami. Dan Maria sama sekali tidak punya suami. Dan berkata, Tuhan berkata, engkau akan punya anak. Bagaimana kalau itu di posisi Bapak Ibu? Apa tindakan yang harus kita lakukan? Terus mari kita lihat Bapak Ibu. Ini penting. Yang penting sekali sama kita dalam perayaan Natal ini. Saya katakan memang 100% pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Tapi Tuhan juga memakai orang-orang yang mau dia pakai untuk mewujudkan rencana Tuhan. Amin. Sama-sama katakan saya mau. Oh, ini berat ini kalau mau ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Dia mulai bingung, ini apa artinya ini? Dia udah mulai bingung, mulai ketakutan. Terus ayat selanjutnya, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Bapak Ibu, tidak ada yang spesial Maria, tidak ada sama sekali. Maria dan kita adalah sama. Amin. Persamaannya apa? Persamaannya Maria memperoleh kasih karunia dan Bapak Ibu dan saya memperoleh kasih karunia. Amin. Sama-sama memperoleh kasih karunia, itu aja. Tidak ada yang lain. Darahnya sama, darah ciptaan Tuhan, tubuhnya sama, dibentuk oleh Tuhan sama. Tapi ada yang membuat, kalau memang Maria memperoleh kasih karunia dan saya, Bapak Ibu memperoleh kasih karunia, apa yang membuat Maria menerima mujizat? Harusnya Maria menerima mujizat dan saya juga menerima mujizat. Mari kita lihat Bapak Ibu yang terkasih, ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Coba bayangin, ini sebuah pernyataan yang gak bisa diterima oleh siapapun
dan tidak bisa diterima oleh akal. Tidak pragmatis namanya. Kenapa Bapak Ibu? Seorang anak gadis dinyatakan akan melahirkan. Ini nggak bisa diterima. Tapi lihat Bapak Ibu. Jangankan seperti ini. Banyak orang zaman sekarang, kalau firman Tuhan mengatakan 1 Petrus 2 ayat 24, oleh biru-biru Yesus kami telah sembuh. Tapi kan Pak Pendeta harus bertindak juga. Ada orang berkata seperti itu. Oleh biru-biru Yesus kami telah sembuh. Tapi Pak Pendeta berdoa sambil bekerja juga. Harus ada juga medianya Pak Pendeta. Baik itu dokter, baik itu herbal, baik itu tenaga medis, harus ada medianya. Zaman sekarang masih ada berkata seperti itu. Terus bagaimana dengan ini? Sesuatu yang nggak bisa diterima. Halo Bapak Ibu. Maka saya katakan Tuhan juga butuh manusia untuk mewujudkan rencananya untuk menyelamatkan dunia. Seandainya Maria ini seperti kita, apa cerita bohong itu? Mana mungkin bisa saya melahirkan? Seandainya. Tapi apa yang membuat Maria beda dengan kita? Saya katakan Maria itu sama-sama ciptaan Tuhan, tidak ada yang berbeda, tidak ada yang spesial. Alkitab mencatat Yesaya atau Elia sama dengan kita, sama-sama manusia, tidak ada bedanya. Dengan Maria juga sama Bapak Ibu. Tapi apa yang membuat Maria sehingga Maria itu benar-benar menjadi perempuan yang dikenal oleh seluruh dunia Bapak Ibu. Terus kita lihat ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Terus, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. 34. Kata Maria kepada malaikat itu, seperti yang sudah saya terangkan tadi, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersunat. Gak mungkin. Saya yakin kalau Maria atau kita di posisi Maria, kita juga akan berkata sama. Oh gak mungkin Pak Pendeta. Tapi apa yang membuat Maria berbeda? Hari ini kita harus tiru karakternya Maria. Walaupun engkau memiliki kasih karunia sama dengan Maria, tapi ada sesuatu yang membuat Maria berbeda dengan kita. Lihat Bapak Ibu ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Terus ayat selanjutnya. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Jadi Elisabet adalah sanak saudaranya Maria, dan sedang pada waktu itu Alkitab mencatat Elisabet ini mandul. Tetapi karena Maria memperoleh kemurahan Tuhan dan dikandung, dalam kandungannya ada anak daripada Allah yang dikandung oleh Roh Kudus, Tuhan menyatakan mujizat juga terhadap Elisabet. Amin Bapak Ibu. Artinya kelahiran Yesus Kristus mencakup segalanya. Bisa mengenai keselamatan, bisa mengenai kesembuhan, bisa mengenai pertolongan yang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara. Terus ayat selanjutnya 37. Sebab sama-sama bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat Maria berbeda dengan kita? Ayat 38, dia katakan seperti ini. Memang benar aku tidak bisa melahirkan tanpa suami, tetapi kalau Tuhan yang berbicara, jadilah kepadaku. Dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen memperoleh kasih karunia, tetapi karena dirinya menganggap benar, tetap tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Coba gini, kalau kita berdebat, kita udah benar, siapa mau merendahkan diri? Siapa bisa mengatakan Maria salah? Coba kembali ke ayat 36 tadi. Ayat 36. Ya. 37. Mana tadi? Tidak mungkin. 35 berarti. Lihat Bapak Ibu. Ini
sesuatu fakta. Ya, ayat 34 berarti. Sesuatu fakta ya. Ini benar-benar fakta. Dan tidak ada yang bisa menyangkal ini. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Seandainya berdebat, Maria berdebat bisa. Karena dia benar. Karena dia benar. Sekali lagi saya katakan, dia benar. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tidak mau menyatakan kebenarannya. Ayat 38, apa yang dia lakukan? Justru merendahkan diri walaupun dia benar. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berkata seperti ini. Ya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sama-sama katakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Inilah yang membuat Maria berbeda dengan kita. Walaupun dia tahu dia benar, gak mungkin dia itu benar. Tapi dia rendahkan hatinya dan berkata, aku ini hambamu, jadilah kepadaku seperti apa yang engkau katakan. Amin. Kerendahan hati Maria membuat dia berbeda dengan kita. Kerendahan hati Maria membuat juru selamat lahir di dunia ini. Amin. Saya mau kita mengajak semua di tempat ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, aku ini hamba Tuhan. Apapun yang terjadi, aku ini hamba Tuhan. Aku merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka mujizat terjadi. Dengan merendahkan diri, lihat apa yang terjadi. Juru selamat lahir di dunia. Dengan merendahkan diri, dunia diselamatkan. Dengan rendah hatinya Maria, dunia dibebaskan. Amin. Halo Bapak Ibu, masih ada orang. Ini kayaknya semangat sendiri di altar ini. Ya. Lihat Bapak Ibu Saudara, supaya kita benar-benar sejalan di hadapan Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kelahiran Yesus Kristus sama dengan bagaimana orang Majus dari timur merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Mana Bapak musiknya Bapak Ibu? Lihat bagaimana pentingnya hari ini. Seandainya Maria ngotot dengan prinsip dia yang benar, apa yang terjadi? Seandainya, tapi kita tidak bisa berkata seandainya. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui firman yang sudah kita dengarkan, bagaimana supaya anugerah Tuhan, bagaimana supaya kasih karunia Tuhan berjalan bagi kita. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sama-sama kita baca firman Tuhan ini 1 dan 3 ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lihat Bapak Ibu Saudara, pentingnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri membawa sesuatu yang besar bagi pekerjaan dunia. Amin. Sama-sama katakan aku mau. Aku mau. Dengan iman sama-sama katakan aku mau. Aku mau. Belum semua. Sama-sama katakan aku mau. Aku mau. Haleluya. Itu mengenai tentang Natal Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, karena hari ini tentang kita akan mengadakan baptisan dan juga mengadakan penyerahan anak. Saya akan bahas sedikit mengenai penyerahan anak Bapak Ibu Saudara. Kalau mengenai baptisan nanti, setelah kita selesai acara minggu ini, baru kita sama-sama nanti untuk melakukan belajar sedikit bagi orang-orang yang ingin dibaptis. Mari kita lihat Lukas 2 ayat 22 sampai 23. Kenapa kita melakukan penyerahan anak? Penting sekali Bapak Ibu. Karena Yesus sendiri diserahkan. Lihat sama-sama kita baca. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia, yaitu Yesus, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Amin. Yesus kita sendiri ada penyerahannya. Maka atas dasar ini kita buat penyerahan di tempat ini. Ayat selanjutnya 23. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi anak Allah. Semuanya harus dikuduskan. Amin. Amin Bapak Ibu. Itulah dasarnya kita mengadakan penyerahan anak. Saya mau semua yang kita lakukan di gereja ini adalah dasar firman Tuhan. Tidak melakukan hanya berdasarkan doktrin saja. Tetapi jika memang itu doktrin dari
Alkitab. Mari lakukan. Amin Bapak Ibu. Terus itu kan berbicara Yesus. Bagaimana dengan anak-anak pada umumnya? Mari kita lihat Markus 10 ayat 13 sampai 16 mengenai penyerahan anak Bapak Ibu. Ini luar biasa. Jadi bagi yang anaknya akan diserahkan iman nih, bahwa engkau membawa anak itu ke altar ini bukan membawa kepada pendeta, tapi membawa kepada Tuhan. Amin. Ketika engkau membawa dengan iman kepada Tuhan, maka yang bertanggung jawab atas anak itu adalah Tuhan sendiri, sebab anak itu telah diserahkan kepada Tuhan. Amin. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang terus. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Anak-anak adalah orang-orang yang mempunyai kerajaan surga. Terus kita lanjut sampai ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ayat terakhir 16 sama-sama kita baca. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Engkau membawa anak-anakmu datang ke tempat ini, bukan membawa kepada gereja, bukan menyerahkan kepada gereja, bukan menyerahkan kepada hamba Tuhan, tapi menyerahkan kepada Tuhan. Dasar firman Tuhan yang sekali lagi Lukas 2 ayat 22 tadi. Bagaimana Yesus dibawa untuk diserahkan kepada Tuhan, demikianlah anak-anakmu akan diserahkan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita ke satu pujian. Aku berserah. Aku berserah kepada Yesus.
seluruh orang tua membawa anak-anaknya datang kepada Tuhan untuk didoakan. Jika engkau memiliki hati seperti mereka, bawalah anakmu ke depan. Kita akan menyerahkan kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini berserah kepada Tuhan. Hallelujah.
Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya dia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, janganlah menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa, atas dasar firman-Mu, Engkau memarahi murid-murid ketika murid-murid menghalangi orang tua membawa anak-anak kepada-Mu. Inilah sebagai bukti bahwa Engkau mengkehendaki setiap anak diserahkan kepada-Mu. Dan saat ini kedua orang tua daripada anak-anak ini telah menyerahkannya kepada-Mu, membawanya kepada-Mu ya Tuhan. Maka sesuai dengan firman-Mu yang tertulis dalam Markus 10 ayat 16, Engkau memeluk setiap anak dan memberkati mereka. Demikianlah anak-anak ini saat ini, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Engkau, diberkatilah Engkau mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan aku menyerahkan Engkau melalui iman orang tua. Aku membawa Engkau kepada Yesus Kristus dan menyerahkannya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah anak ini Tuhan sebagai anak kerajaan surga dan anak yang berhak atas surga. Dalam nama Yesus Kristus, mulai saat ini Engkau milik kerajaan surga. Mulai saat ini yang berhak atasmu adalah surga. Mulai saat ini Engkau juga berhak atas surga. Di dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas dasar iman kedua orang tua, aku menyerahkanmu kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus, kepada Roh Kudus. Maka mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati engkau. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, yang berkuasa atas engkau hanyalah kerajaan surga, dan engkau juga berhak atas kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sesuai dengan apa yang telah Tuhan firman dan melalui iman daripada kedua orang tua, maka saat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyerahkanmu kepada Tuhan sebagaimana tertulis dalam Markus 10, engkau berhak atas kerajaan surga. Maka saat ini diberkatilah engkau, diberkatilah engkau, dan diberkatilah engkau. Mulai saat ini yang berkuasa atasmu hanyalah kerajaan surga.
mereka sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman, dan terima kasih buat pemurahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Serahkan kembali. Haleluya. Kita akan membuka persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur bagimu Bapa, karena kami sungguh merasakan kasih-Mu yang luar biasa Bapa sampai siang hari. Tuhan Yesus, kini kami akan mengumpulkan persembahan Bapa. Kami akan memberikan yang terbaik bagimu pada saat ini, sehingga Tuhan kami dapat memperluas kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkatilah tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kalau pada saat ini mereka belum mampu memberi, kami percaya Tuhan, Kau akan memberkati mereka untuk mereka lebih memberi lagi Tuhan untuk bekerja. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau sampai selamanya. Haleluya Yesus. Amin. Kita akan pujian Yesus dikasih jiwaku. Shalom Bapak Ibu. Pengumuman kita hari ini untuk hari ini masih ada acara kita setelah selesai ibadah ini, yaitu acara pembaptisan. Yang mau dibaptis, mari nanti sama-sama belajar, dan yang tidak mau dibaptis juga atau yang sudah dibaptis ikut juga untuk menyambut sukacita ini. Sebab katanya, bukan katanya Bapak, tapi itulah kebenarannya. Jika satu orang diselamatkan, maka seisi sudah bersukacita. Jadi baptisan adalah tanda pertobatan, tanda keselamatan bagi setiap orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus. Nanti sama-sama kita belajar. Dan yang kedua, setelah acara ibadah ini Bapak Ibu, jangan dulu pulang.
khusus perwakilan dari keluarga yang penyerahan akan mengundang kita secara khusus setelah selesai ibadah. Jadi persiapkan perwakilan aman atau dari KIT yang mengundang kita bersama-sama di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada-Mu Bapa di surga. Sebab di dalam kami Tuhan merayakan hari kelahiran Anak Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal yang sudah Kau serahkan untuk keselamatan dunia dan juga keselamatan kami di tempat ini. Kami mengundang Engkau lahir di dalam hati kami, semua umat di tempat ini. Tidak terukur kasih-Mu Bapa yang memelihara kami, dan tidak terasa oleh kami sudah sampai penghujung tahun 2020.
Kristus. Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau. Dan juga dari seisi rumahmu. Terimalah dan bawalah pulang. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Belum lah Pak, makan dulu lah.